Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasna Said. Saya Raif Ahmad Wijaya dan kami sekarang berada di Masjid Tegal Sari, Ponorogo. Masjid Tegal Sari adalah salah satu masjid tertua di Ponorogo, bahkan di Indonesia. Masjid ini terletak 12 km dari kota Ponorogo, tepatnya di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini sudah sangat melegenda di masyarakat. Apa yang membuat masjid ini sangat melegenda di kalangan masyarakat? Karena Masjid Tegal Sari adalah masjid yang tidak tertua, tapi masjid yang tua di daerah Ponorogo. Dan kiainya, Kiai Muhammad Besari, Kiai Khotib Anom, Kiai Nur Sodik itu yang menurunkan pondok-pondok bahkan di seluruh Jawa, termasuk Pondok Jampes, Pondok Bireng, termasuk Pondok Loso, itu masih turunan dari Tegal Sari. Masjid ini didirikan sekitar abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Besari yang merupakan ulama besar pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Masjid Tegal Sari memiliki arsitektur Jawa yang sangat kental. Masjid ini memiliki keunikan arsitektur berupa 36 tiang kokok dari kayu jati tanpa paku yang melambangkan Wali Songo, yaitu 3 tambah 6, dan juga kubah masjid yang terbuat dari tanah liat yang masih terjaga keasliannya sampai sekarang. Selama pembangunannya dan sejarahnya pastinya tidak luput dari peristiwa-peristiwa penting. Apa sajakah peristiwa-peristiwa itu? Tegal Sari itu, Masjid Tegal Sari yang pertama itu dulu berdiri di sebelah utara, di sebelah makam Mbah Nur Sodik. Tapi masjid yang pertama itu dipindah, diberikan ke anak Kiai Muhammad Besari yang namanya Kiai Iska yang di Jeber. Lalu Kiai Muhammad Besari bersama cucunya Kiai Hasan Besari itu mendirikan masjid lagi yang masjid sekarang ini. Nah, peristiwa-peristiwa di masjid itu, waktu Kiai Ageng Muhammad Besari menjadi kiai, itu ada 2 murid yang ternama. Yang satu itu Kiai Muhammad bin Umar yang sekarang di makamnya di Desa Banjarsari, Kulon Dagangan. Yang satu Bagus Harun atau Kiai Basariah yang berada di Sewulan Dagangan Madiun juga. Dan yang kedua, yang puncak keemasan Tegal Sari itu di Kiai Anjeng Kiai Hasan Besari yang diambil menantu oleh Pakubuwono III. Itu juga punya murid yang nyantri di masjid itu, antara lain Bagus Burhan alias Ronggo Wasito, Bagus Darso alias Kiai Abdul Manan pendiri Pondok Termas, juga Cokro Aminoto juga Cokronegoro pendiri Masjid Kauman Ponorogo. Juga ada Kiai Abu Mansur pendiri pondok dan masjid di Tawangsari, Tulung Agung. Itu pun peristiwa murid yang ada di Masjid Tegal Sari. Masjid ini menjadi pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Ponorogo pada masa itu. Di sana juga terdapat pesantren Tegal Sari yang telah melahirkan tokoh-tokoh terkenal seperti Langga Warsito dan Hos Cokro Aminoto. Apakah Masjid Tegal Sari memiliki peran dalam pendidikan agama atau budaya di Ponorogo? Sebelum ada pondok-pondok pesantren, jadi gini, sebelum berdirinya Tegal Sari itu masih ada pondok yang lebih tua, yaitu Pondok Setono yang kiainya, gurunya beliaunya itu Kiai Donopuro, pondoknya di Setono. Nah, pendidikan agama waktu itu juga di situ. Surutnya pondok pesantren
Donopuro, Setono itu berdirinya Tegalsari, dan surutnya Tegalsari berdirinya Gontor juga Termas. Itulah. Jadi peran pendidikannya waktu itu sangat berperan sekali, karena waktu itu belum ada pondok-pondok yang lain. Bahkan sebelum itu yang masih ada pondok Giri Kedaton yang di Gresik, itu sebelum Tegalsari. Dan itulah vlog singkat mengenai Masjid Tegalsari yang berada di Ponorogo. Saya Raif Ahmad Kuntawijaya Dan saya Raska Akila Said. mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.